Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas prinsip operasi bus pada komputer dalam materi sistem bus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusnita Auliza dengan NIM 2523064 dari kelas PTIK 2B. Pada pembahasan ini, terdapat dua topik penting yang akan saya bahas. Yang pertama, prinsip operasi bus 1, yaitu operasi pengiriman data ke modul lainnya. Yang kedua, prinsip operasi bus 2, yaitu operasi meminta data dari modul lainnya. Sebelum membahas prinsip operasi bus pada komputer, perlu kita ketahui pengertian dari sistem bus. Jadi, sistem bus itu adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen perangkat keras di dalam sistem. Jadi, sistem bus itu penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya, di mana komponen komputer ini berupa prosesor atau CPU, memori, dan perangkat atau I/O. Baiklah, masuk pada topik yang pertama, operasi pengiriman data ke modul lainnya. Terdapat 4 langkah pada pengiriman data ini. Yang pertama, permintaan penggunaan bus. Modul pengirim data meminta penggunaan bus. Modul pengirim data mengajukan permintaan untuk menggunakan bus. Ini bisa berupa permintaan untuk mengirim atau menerima data melalui bus. Langkah yang kedua, menentukan prioritas. Jika terdapat modul yang meminta penggunaan bus secara bersamaan, sistem bus menentukan prioritas berdasarkan mekanisme tertentu. Terdapat beberapa mekanisme yang digunakan untuk menentukan prioritas. Yang pertama, prioritas statis. Ini berdasarkan karakteristik modul. Yang kedua, prioritas dinamis. Misalnya, jika modul mendeteksi kondisi darurat, prioritasnya dapat ditingkatkan. Karena kan prioritas itu dapat berubah selama beroperasi. Yang ketiga, prioritas berbasis waktu. Misalnya, modul dengan waktu yang lebih ketat mungkin memiliki prioritas lebih tinggi. Yang ketiga, prioritas berbasis kualitas layanan. Misalnya, modul yang membutuhkan bandwidth tinggi atau latensi rendah dapat diberikan prioritas lebih tinggi. Yang keempat, prioritas berbasis permintaan. Misalnya, modul yang meminta akses lebih sering itu memiliki prioritas lebih tinggi. Dan yang terakhir, prioritas berbasis pengguna. Beberapa sistem memungkinkan pengguna untuk menentukan prioritas modul. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengatur prioritas sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Pada poin kedua ini, perlu diingat bahwa penentuan prioritas harus mempertimbangkan karakteristik sistem, kebutuhan aplikasi, dan kondisi operasional. Setiap mekanisme yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kinerja sistem yang optimal. Selanjutnya, poin ketiga atau langkah ketiga yaitu penyampaian data. Modul pengirim memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju melalui jalur data atau data bus. Modul pengiriman ini disebut juga dengan transfer data. Modul pengirim memindahkan data yang diinginkan melalui jalur data atau yang disebut dengan data bus. Ini bisa berupa sensor, instruksi, atau informasi lain yang perlu disampaikan. Selanjutnya, langkah keempat, konfirmasi dan umpan balik. Sistem bus memberikan konfirmasi kepada modul pengirim dan memberikan umpan balik mengenai status transfer. Jadi, setelah modul pengirim mengirim data melalui jalur data, sistem bus memberikan konfirmasi kepada modul pengirim. Konfirmasi ini menunjukkan bahwa data telah berhasil diterima oleh modul yang dituju. Konfirmasi ini bisa berupa sinyal khusus atau status yang dikirim kembali ke modul pengirim. Selain konfirmasi, sistem bus juga memberikan umpan balik mengenai status transfer data. Umpan balik ini berupa informasi tentang kecepatan transfer, kesalahan jika ada, atau status lain yang relevan. Modul pengirim dapat menggunakan informasi ini untuk mengoptimalkan proses pengiriman data. Konfirmasi dan umpan balik membantu memastikan integritas data dan kinerja sistem secara keseluruhan. Itulah langkah-langkah dari operasi pengiriman data ke modul lainnya. Selanjutnya, topik kedua, operasi meminta data dari modul lainnya. Di sini terdapat 5 langkah.
Langkah pertama, permintaan penggunaan bus. Modul mengirim data, meminta pengguna bus. Langkah kedua, penentuan prioritas. Menentukan prioritas berdasarkan mekanisme tertentu, sama seperti operasi pengiriman data. Yang ketiga yaitu langkah pengiriman permintaan. Mengirimkan permintaan ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Ketika mengirimkan permintaan, sistem akan mengarahkannya ke modul yang sesuai melalui saluran kontrol dan alamat yang ditentukan. Ini memungkinkan komunikasi antara berbagai komponen dalam sistem. Selanjutnya, langkah keempat, penerimaan data. Modul yang dituju kemudian mengirimkan permintaan ke modul yang dituju melalui jalur data. Jalur data ini memungkinkan transfer informasi antara berbagai komponen dalam sistem. Data bus dapat berupa saluran fisik seperti kabel atau saluran logis seperti protokol komunikasi. Langkah yang terakhir atau langkah kelima, konfirmasi dan umpan balik sama seperti operasi pengiriman data. Terdapat konfirmasi dan umpan balik. Ketika modul mengirim permintaan, sistem memberikan informasi bahwa permintaan telah diterima. Selain itu, sistem juga memberikan status transfer data, memastikan bahwa data berhasil dikirim atau diterima. Sekian saja materi pembahasan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.